Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore, audiens sekalian. Baik, di sini saya, Faiz Suribatullah, dan juga rekan saya, Wizara Salisa, akan mempresentasikan tugas kami mengenai meta-analisis Traffic Light Labeling System is effective to improve healthy food choice. Baik, untuk yang pertama, di sini untuk introduction-nya atau background-nya dari penelitian kami. Di sini NCDs atau non-communicable disease ini menjadi 74% penyebab kematian di seluruh dunia. Jadi memang sekitar 41 juta jiwa meninggal ini dikarenakan NCDs setiap tahunnya. Ini di seluruh dunia. Salah satu penyebab NCDs ini dapat bisa dari merokok, biasa merokok, terus lifestyle yang buruk, dan juga termasuk pola makan yang kurang sehat. Nah, di WHO ini menyatakan bahwa Front of Package Labeling atau FOPL sebagai sarana untuk memberikan suatu informasi nutrisi yang mudah diakses dan juga sederhana dan juga mudah dipahami oleh masyarakat, baik masyarakat awam. Dan juga FOPL di salah satunya ada yang namanya Multiple Traffic Lights atau Traffic Light Labeling System. Ini menggunakan petunjuk visual seperti kode warna, jadi nanti ada warna merah, ada hijau, kuning, sebagai simbol untuk informasi evaluasi kandungan nutrisi dari suatu produk tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh traffic light labeling system terhadap healthy food choices. Next. Ya, saya akan Baiklah, melanjutkan presentasi dari Mas Faiz untuk PICOS atau dari penelitian ini. Yang pertama dari population, yaitu populasi yang kita ambil ada general population. Jadi kita tidak mengkotakkan atau tidak menspesifikkan populasi atau sampel dari penelitian ini. Selanjutnya untuk intervention, kita menjadi ada inclusion dan exclusion yang akan didiskusikan di slide selanjutnya. Lalu ada komparator, yaitu kelompok yang tidak menggunakan label gizi yang kita gunakan, yaitu traffic light. Sehingga untuk komparatornya itu tidak menggunakan nutrition information apapun. Lalu untuk luarannya, yaitu food purchasing atau perubahan food purchasing dari before dan setelah interventionnya. Untuk study design-nya yang kita ambil yaitu ada 2, RCT dan juga kuasi eksperimental. Nah, untuk metodenya, yang pertama untuk search strateginya, kita menggunakan 3 database, yaitu PubMed, Science Direct, dan juga Scopus, dengan search strategi, yaitu menggunakan kombinasi dari kata food labeling, traffic light diet, traffic light labeling, traffic light nutrition labeling. Kriteria inklusinya yaitu kita mengambil study design yang RCT atau kuasi eksperimental yang membahas mengenai traffic light system food labeling. Lalu yang kedua yaitu memiliki 2 kelompok, yaitu kelompok pertama kelompok intervensi dan kelompok 2 kelompok kontrol yang tidak mendapatkan intervensi. Selain itu, kita mengambil jurnal-jurnal yang dipublikasikan 5 tahun terakhir, yaitu mulai 2017 sampai 2022. Lalu untuk kriteria eksklusinya yaitu penelitian yang bahas lain dari TFL system, lalu studi berbentuk review atau studi protokol, dan yang terakhir menggunakan bahasa selain Inggris dan Indonesia. Nah, ini untuk flow diagramnya dari bagaimana sih kemarin kita mencari paper-papernya itu, dan tadi kan sudah disebutkan bahwa kita mengambil dari 3 database, yaitu PubMed, ScienceDirect, dan Scopus. Nah, selanjutnya kita mendapatkan kumpulan jurnal dari database tersebut, lalu kita kurangi, yaitu melihat dari jurnal-jurnal yang kriteria inklusi dan eksklusinya tidak sesuai, lalu kita sesuai. Nah, akhirnya terdapat 7 penelitian yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Lalu untuk data ekstraksinya, itu kita ada membuat bias assessment, di mana bias assessment itu menggunakan Cochrane Risk of Bias Tool of Randomized Trial. Nah, untuk hasilnya, ini ada tabel yang pertama, yaitu karakteristik dari penelitian, di mana seluruh penelitian ini tentunya membahas mengenai
TFL system pada food packaging. Dimana untuk penelitian yang pertama dari Thorndike et al. Itu dia menggunakan subjek yang merupakan subjeknya ini adalah tenaga kerja, di mana lokasi penelitiannya itu adalah kantin di kantin kantornya itu tadi. Lalu untuk yang penelitian kedua itu kepada remaja putri, di mana lokasinya ada di kantin sekolah. Penelitian keenam itu dia juga membandingkan antara kelompok yang diberikan intervensi traffic light system dan tidak. Nah, untuk hasil penelitiannya, untuk secara umum sebenarnya seluruh penelitian ini um, memiliki luaran seperti yang kami inginkan, yaitu di mana hampir seluruh penelitian itu menunjukkan adanya peningkatan terhadap pembelian pada food yang healthy atau yang terkode warna hijau, green label, di mana ada peningkatan dari before atau dari pre-intervention di post-interventionnya. Nah, namun mungkin di beberapa penelitian itu seperti di Thorndike ini, dia di secondary outcomes-nya itu sebenarnya dia ada tambahan tujuan yaitu untuk mengurangi berat badan. Nah, namun untuk pengurangan berat badan itu masih pengurangannya belum signifikan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, misalnya di penelitian dari Osman and Thornton tadi, yang dilakukan di 2 sampel tadi, ternyata juga menunjukkan peningkatan dari pemilihan healthy food, baik di kelompok yang pertama atau eksperimen 1 maupun di eksperimen kedua. Nah, selanjutnya juga di penelitian Martin and Vollmer itu ternyata dia menemukan hasil yang berbeda di antara penelitian lainnya, di mana di penelitian ini ternyata traffic light labels itu tidak efektif dilakukan pada uh, sampelnya dia, yaitu anak sekolah, anak kuliah. Nah, ini mungkin contoh dari bagaimana packaging yang ada traffic light labelingnya. Seperti di contoh ini, yaitu dia menunjukkan bahwa makanan ini ada di green label gitu. Nah, dari hasil forest plot dari beberapa penelitian ini ditemukan bahwa dari kumpulan jurnal ini menunjukkan intervensi berupa traffic light labeling itu mampu meningkatkan hingga 2,79 kali dalam membuat konsumen itu melakukan atau membeli makanan yang lebih sehat, healthy food gitu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Mas Faiz. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke bagian diskusi. Jadi untuk diskusi awal ini saya akan membahas mengenai traffic labeling terlebih dahulu dan juga pro dan kontranya sesuai dengan hasil studi yang hasil penelitian yang kami lakukan di meta analisis ini. Jadi studi ini menunjukkan bahwa intervensi dengan traffic labeling system dapat merubah persepsi seseorang mengenai makanan sehat. Jadi memang dengan intervensi tersebut diberikan pengetahuan tentang edukasi yang seperti dijelaskan oleh Wisrat seperti tadi, dan juga beberapa mereka yang hanya diberikan brosur, diberikan buku dan sebagainya. Ini merubah persepsi konsumen terhadap apa itu makanan sehat yang sebenarnya sesuai dengan label traffic light tersebut, bisa ada hijau, kuning, dan sampai kanan merah. Nah, perubahan ini juga terlihat dalam bentuk pemilihan makanan sehat. Jadi memang beberapa dari studi ini mayoritas memang menunjukkan bahwa konsumen-konsumennya atau subjeknya ini lebih memilih ke makanan yang sehat setelah melihat penjelasan bagaimana traffic labeling system ini bekerja atau working seperti itu. Nah, studi kami ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya yang rekan-rekan bisa lihat. Jadi bahwa intervensi dengan FOPL secara umum, termasuk dengan multiple traffic light ini, itu mempunyai tingkatan akurasi yang ternyata lebih tinggi untuk seseorang memilih makanan sehat jika dibandingkan dengan tabel informasi nutrisi pada umumnya. Tabel nutrisi pada umumnya ini yang dimaksud ini adalah tabel seperti isian nutrisi yang ada di makanan tersebut. Jadi berbentuk tabel hanya angka saja. Dan memang untuk front of page labeling termasuk seperti multiple traffic system ini mudah dipahami dan juga termasuk istilahnya sangat mencolok termasuk dengan warnanya, yaitu terlihat warna hijau, kuning, dan bagian merah.
Nah, untuk kontranya sudah dijelaskan oleh Mbak Wisra tadi juga. Studi Martin and Fowler menjelaskan bahwa ternyata traffic light labeling system ini kurang signifikan untuk merubah pilihan makanan seseorang. Karena yang driving mereka untuk merubah habit makanan mereka itu tidak hanya sekedar melihat traffic light systemnya saja, tapi juga melihat ada faktor lain seperti stres dan juga beban mental lainnya. Studi-studi lainnya, seperti studi Ecknell, De La Cruz, dan sebagainya ini juga menyatakan bahwa ternyata traffic labeling system ini membutuhkan mental capacity yang lebih tinggi untuk pemahamannya, termasuk jadi pemahaman warnanya dan juga apabila termasuk dari driving stressnya orang-orang ini untuk melihat front of page labeling ini lebih untuk susah atau mungkin bahkan tidak melihatnya, jadi hanya langsung mengambil makanan yang biasanya dimakan seperti tanpa melihat label yang ada. Nah, untuk TFL ini juga dapat memberikan tambahan pengetahuan dengan meningkatkan interpretasi konsumen tentang informasi gizi. Studi-studi lainnya juga mendukung ternyata bahwa penerapan TFL ini pada makanan kemasan ini ternyata mendorong konsumen untuk memakan atau memilih makanan yang lebih sehat, ya, termasuk dengan terutama dengan label warna yang seperti berwarna hijau, termasuk makanan yang sehat. Jadi mereka akan lebih memilih untuk switching atau bahkan mengganti makanan biasa mereka menjadi yang berlabel warna hijau. Tetapi penggunaan TFL pada kemasan makanan ini menyebabkan minimnya informasi yang diterima karena tidak mencantumkan nilai tinggi atau rendahnya suatu nilai gizi. Jadi memang di traffic labeling system ini kelemahannya adalah karena hanya ada label hijau, kuning, dan merah saja yang menunjukkan makanan ini healthy atau tidaknya tanpa ada tabel gizi yang sangat lengkap untuk mengetahui bagaimana isi-isinya seperti itu. Jadi memang tanpa menggunakan numerik sama sekali di traffic labeling system. Next. Dan yang terakhir di sini adalah misconception dari TLL. Jadi memang benar TLL ini dengan label hijau, kuning, dan merah ini dapat merubah pandangan masyarakat secara langsung atau dapat merubah pandangan konsumen secara langsung untuk memilih makanan yang lebih sehat. Akan tetapi banyak miskonsepsi yang masyarakat temukan di sini. Jadi memang TLL ini menunjukkan makanan lebih sehat tetapi tidak merubah kalori yang ada. Contohnya seperti misalnya pada label hijau, di sini ada less sugar atau less salt, less rendah gula atau rendah garam. Nah, tetapi di sini tidak merubah berapa kalori yang ada pada makanan tersebut. Banyak sehingga masyarakat atau konsumen ini lebih memilih, oh karena makanan lebih sehat, maka saya akan membeli lebih banyak seperti itu. Padahal kalori yang ada pun tetap sama, walaupun dengan kadar gula maupun kadar garam yang lebih sedikit. Jadi di sini akhirnya masyarakat ini lebih membeli yang sangat sangat lebih daripada yang seharusnya. Seperti itu. Jadi memang TLL ini ada miskonsepsi tersebut. Selanjutnya, untuk risk of bias-nya yang sudah kami temukan di sini menggunakan Cochrane. Jadi secara umum, 7 jurnal yang kami temukan ini, bias yang paling banyak ditemukan adalah bias karena confounding atau karena faktor pengganggu lainnya, di mana beberapa studi memang kurang perhatikan faktor yang mungkin mempengaruhi outcome. Jadi untuk kesimpulannya, traffic label ini merupakan label nutrisi dengan menggunakan perwarnaan elektif. Ada green label, yellow label, red label, dari yang lebih sehat sampai ke yang kurang sehat. Yang dapat melalui perubahan persepsi kesehatan dan memunculkan perilaku yang membaik. Jadi ada peningkatan dari sebelum intervensi sampai ke setelah intervensi. Nah, berdasarkan dari hasil studi ini, dari ke-7 jurnal atau ke-8 eksperimen ini, kami harap dapat mendukung membuat kebijakan di lingkungan setempat untuk mendorong pengaplikasian penggunaan traffic light system pada kemasan. Selain ini mudah dan juga terjangkau dan juga dapat dipahami masyarakat dengan sederhana dan sangat mudah, ini dapat mendorong konsumsi makanan yang lebih sehat. Jadi masyarakat bisa lebih memilih most healthy food atau makanan yang memang lebih sehat. Baik, terima kasih. Itu dari kami, dari saya Faiz Ribatullah dan Mbak Isaira Wizara Salisa. Salisas. Ya, jadi kalau Terima misalnya ada kasih. kurang, ya kami mohon maaf. Jika ada masukan, bisa tulis di kolom komentar. Terima Terima kasih. kasih.